Proses simulasi dilakukan sampai menemukan nilai parameter yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti nilai return loss, phase WR, bandwidth, dan gain. Jika semua parameter hasil simulasi sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka selanjutnya melakukan fabrikasi. Setelah itu dilakukannya pengukuran antena hasil fabrikasi dan dilanjutkan dengan menganalisa hasil pengukuran apakah sesuai dengan hasil simulasi. Dan di sini adalah contoh flowchart proses perancangan antena. Dari start, setelah itu menentukan spesifikasi antena microstrip, dan selanjutnya menentukan lebar, melakukan simulasi dengan unsolved FSS, lalu mengetahui apakah return loss, FSWR, bandwidth, dan gain sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan jika tidak, itu kembali melakukan optimasi simulasi dengan unsolved FSS versi 13. Selanjutnya dilakukan fabrikasi antena microstrip rectangular array, dilanjutkan dengan pengukuran antena, analisa perbandingan hasil simulasi dengan hasil pengukuran. Selanjutnya 3.2 yaitu perlengkapan yang digunakan dalam perancangan. Perlengkapan yang digunakan dalam perancangan antena terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak digunakan untuk memudahkan proses perancangan antena seperti simulasi, sedangkan perangkat keras digunakan untuk alat simulasi, fabrikasi, dan pengukuran. Untuk software, yaitu untuk software digunakannya Unsolved HFSS versi 13, yang kedua CorelDRAW, dan yang ketiga Microsoft Excel 2010. Dan untuk hardware-nya digunakan bahan substrat microstrip jenis FR4 epoxy dengan permitivitas 4,4 dan ketebalan 1,6 mm. Yang kedua konektor SMA dengan impedansi karakteristik 50 ohm. Yang ketiga kabel koaksial 50 ohm. Yang keempat vector network analyzer itu 300 kHz sampai 20 GHz. Yang terakhir signal generator dan spektrum analyzer. Selanjutnya untuk spesifikasi perancangan antena. Untuk perancangan antena menggunakan software Unsolved FSS versi 13 untuk melihat hasil output dari parameter antena. Hasil perhitungan sesuai dengan parameter yang diinginkan. Parameter spesifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel ini didapatkan spesifikasi antena yang diinginkan, yaitu bekerja pada frekuensi 1,8 GHz dengan nilai phase WR kecil atau sama dari 2, dengan nilai return loss kecil dari min 10 dB, dan dengan impedansi input 50 ohm. Selanjutnya spesifikasi bahan substrat yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu terdapat pada tabel dengan jenis FR4 epoxy, konstanta dielektrik 4 dengan ukuran 4,6, ketebalan lapisan dielektrik 1,6 mm, dan impedansi output 50 ohm. Setelah menentukan spesifikasi, maka selanjutnya mendesain antena microstrip rectangular array yang diinginkan. Maka pada gambar ini diperlihatkan desain antena yang dibuat pada tabel 2. Diperlihatkan nilai dimensi antena dan pada tabel 2 diperlihatkan nilai dimensi antena tersebut. Dan ini contoh gambar dari dimensi U-slot. Sebenarnya yaitu return loss yang didapatkan dari hasil simulasi. Yang pertama ini hasil simulasi return loss patch rectangular, yang ini merupakan return loss patch rectangular dengan U-slot,
Dan yang ketiga, return loss patch rectangular array dengan uslot. Dan pada gambar 5A ini didapatkan hasil return loss yaitu min 11,55 dB. Dan pada gambar ini hasil return loss yaitu min 15,55 dB. Dan pada gambar ini return loss yaitu min 36,77 dB yang bekerja pada frekuensi 1,8 GHz. Di sini dapat dilihat hasil return loss mengalami perbaikan dengan metode array dan penambahan uslot. Dan sini merupakan tabel nilai dimensi antena dengan parameter JWL dan seterusnya, dan dengan dimensi yang sudah tertera dengan keterangan ada jarak antar patch, lebar antar patch, panjang patch, tebal substrat, dan seterusnya. Selanjutnya itu hasil simulasi VSWR dengan patch rektangular, dan hasil simulasi VSWR dengan patch rektangular dengan uslot, dan hasil VSWR dengan patch rektangular array dengan uslot. Maka pada gambar simulasi VSWR dengan patch rektangular ini didapatkan hasil VSWR 1,7. Sedangkan dengan menggunakan uslot itu didapatkan VSWR sebesar 1,4, dan pada menggunakan array dan uslot itu didapatkan 1,02 dan bekerja pada frekuensi 1,8 GHz. Di sini dapat dilihat hasil VSWR mengalami perbaikan sesuai spesifikasinya, yaitu kecil atau sama dari 2 dan mendekati nilai 1 dengan metode array dan penambahan uslot. Selanjutnya, untuk bandwidth yang didapat dari hasil simulasi, pada bandwidth patch rektangular itu dia dapat 13,11 MHz, dan pada bandwidth patch rektangular dengan uslot itu didapatkan 78,3 MHz. Dan pada hasil bandwidth dengan menggunakan patch rektangular array dengan uslot itu bandwidthnya sebesar 153,7 MHz. Hasil bandwidth yang didapat semakin lebar dengan metode array dan penambahan uslot. Gain yang didapat dari hasil simulasi diperlihatkan pada gambar ini. Dengan menggunakan patch rektangular didapat gain sebesar 3,39 dB. Pada patch rektangular dengan uslot didapatkan 6,25 dB. Dan pada patch rektangular array dengan uslot itu didapatkan gain sebesar 5,92 dB. Dari ketiga simulasi yang dilakukan, maka nilai parameter yang didapat sudah bisa dibandingkan perbedaannya. Dan di sini perbandingan simulasi desain antena. Yang pertama itu microstrip rektangular, yang kedua microstrip rektangular dengan uslot, yang ketiga microstrip rektangular dengan rectangular array dengan uslot. Maka berdasarkan hasil simulasi terbukti adanya penambahan slot dan penambahan patch rektangular menjadi array. Hasil parameter return loss, VSWR, bandwidth, dan gain di sini menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu 3.4 fabrikasi antena. Setelah perhitungan simulasi selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan fabrikasi antena hasil perancangan. Dalam pembentukan antena microstrip rectangular array uslot, dipilih PCB epoxy FR4 dengan ukuran 1,6 mm, karena bahan ini mudah didapat dan mudah untuk disambungkan dan ringan. Hasil rancangan ini dapat terlihat pada gambar. Dan bab kelima, penutup.